lagi bersama gue. Malam hari ini kita akan ngomongin tentang ketulusan. Oke, teman-teman, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, ketulusan adalah sesuatu yang mendasar dan sangat diperhatikannya. Jika kita bisa berpura-pura sepenuhnya baik dan jujur di mata manusia, di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Jika orang mudah dipengaruhi, dibuat terkagum-kagum dan dikelabui, mustahil melakukannya di hadapan Tuhan. Entah karena ketidaktahuan, kenaifan, atau kesadaran yang rendah, sayangnya banyak orang yang berpikir bisa mengesankan Tuhan dengan tampilan-tampilan jasmania, seperti halnya pada saat mereka membuat kagum manusia-manusia lainnya. Tapi Tuhan mencari dan melihat hati lebih daripada semuanya. Hati tidak dapat berdusta dan berbohong. Hati adalah apa adanya seseorang, dan hati kita terbuka di pemandangan Tuhan. Jadi, siapakah kita sebenarnya? Tuhan mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, dan tiada yang tersembunyi di hadapannya. Inilah yang dimaksud bahwa semua makhluk telanjang di hadapannya. Ibrani 4 ayat 13 bilang gini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu yang telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, teman-teman, oleh sebab itu Tuhan mengetahui segala sesuatu. Maka Ia tahu apakah kita sedang berlaku tulus ataukah tidak. Banyak sekali yang beribadah pada Tuhan serta melayani Dia dalam ketidaktulusan. Mereka mencari keuntungan melalui itu semua untuk memperoleh popularitas demi meninggikan nama mereka sendiri di hadapan orang banyak, atau sebagai jalan sekedar membuktikan diri. Ada pula yang menginginkan penerimaan, pengakuan, pujian, bahkan kekaguman dari orang lain melalui cara-cara yang tampak rohani dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Disadari atau tidak, Tuhan melihat, mengetahui dan menilai semuanya. Dan ketulusan dalam bahasa Ibrani disamakan artinya dengan sempurna atau perfect. Nah, gue juga baru tahu nih. Oke, mari kita bahas. Sempurna dalam makna maha terbaik dalam segala hal hanya ada pada Tuhan. Tetapi yang disebut sempurna yang disematkan pada manusia menurut kamus artinya tidak didapati ada kesalahan, lengkap atau utuh, selesai dalam hal pekerjaan atau yang diharapkan, bebas dari keberatan atau tidak ada lagi yang dipermasalahkan, tidak ada perbuatan yang tampak luar atau keadaan yang ada dalam hati yang tidak disukai Tuhan. Ini juga berarti integritas, yang bermakna kesatuan dan kesesuaian antara apa yang tampak di luar dengan apa yang ada di dalam hati, yang jika dinilai menunjukkan suatu ukuran yang penuh, ketakbersalahan, dan kesederhanaan, keadaan yang tidak rumit, berbelit-belit, simplicity. Oke, nah teman-teman, serupa itulah Tuhan menilai kita. Ia mendapati kita sempurna ketika sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan, dan sepenuh perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Jadi hati, pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, dan perbuatan harus didapati lengkap dan satu nada di hadapan Tuhan. Ketidaksamaan atau ketidaksesuaian di antara elemen-elemen itu menunjukkan ketidaklengkapan, ketidakutuhan, belum selesai dan tidak mencapai target, sehingga Tuhan melihatnya belum layak memberikan suatu penyembahan dan pengabdian yang sejati kepadanya. Nah, berbeda dengan manusia yang hanya mampu menangkap sesuai pengetahuan inderanya yang terbatas. Tuhan mampu melihat semuanya. Ia tidak mudah terpengaruh,
terkesan apalagi tertipu akan tampilan luar kita. Dan Ia tidak berkenan jika kita datang padanya dalam kepura-puraan atau ketidaktulusan. Oke, teman-teman, karena bahan malam hari ini cukup panjang, jadi kita akan bagi beberapa bagian. Untuk kelanjutannya akan gue bahas di besok hari. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Semoga apa yang udah gue bagiin malam ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, thank you udah dengerin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.